nggak hadir hari ini anak-anak? Udin tidak ada Pak. Ujin, Komar. Tengok mana Pak? Sama. Jadi pertemuan kali ini ya anak-anak, Bapak akan menerangkan sebuah materi yang bertema menyayangi anak yatim. Mana Pak? Gak ada. Oh belum ada ya, maaf. Ya. Bapak biru. Bentar ya anak-anak ya. Itu udah benar belum anak-anak? Tahu Pak? Gak bisa Pak. Yang tahu. Ya, benar jam. Nah, Pak, biru kan ya Pak? Biru kan bentar ya. nah. Pak waktunya habis. Kayaknya sengaja. Bisa. Jangan kumaha aja. Coba ada yang bisa anak-anak? Nah, otopnya apa? Saya di sini siapa kayak Komar. 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 Komar coba ke depan bantuin bawa Komar. Si Komar. Bapak Icun. Ya bapak-bapak ya, maaf ya. Makasih ya, Dek Komar. Ya. Pak jangan coba apa? Perkenalkan nama saya Bapak. Nama Bapak. Nama Bapak Kami Nugraha. Di sini saya akan mengajarkan. Di sini Bapak akan mengajarkan sebuah materi tentang menyayangi anak yatim. Ada yang tahu? Ada yang usul? Sus, anak-anak, sus, anak-anak. Bapak mau. Bapak kita, hormati Bapak guru kita. Oi. Di sini ada yang tahu gimana cara menyayangi anak yatim? Tidak. Nggak tahu Pak. Dipeluk Pak. Bagaimana Pak? Dipeluk Pak. Gimana? Dipeluk Pak. Peluk. Kasih uang. Selain kasih uang, gimana? Ada cara yang lain? Kasih sayang. Kasih sayang, seperti kasih sayang ya. Ya. Pendahuluannya seperti ini ya, anak-anak. Boleh bisa dibaca atau mau dibacakan sama Bapak? Bacakan. Aja. Jelasin aja ya. Pendahuluan. Islam adalah agama yang sempurna dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan sosial antara sesama. Salah satu nilai yang sangat tinggi dalam Islam adalah kepedulian sosial, yaitu saling menolong dan menyayangi atau satu sama lain. Dan menyayangi anak yatim merupakan bagian dari akhlak mulia yang mencerminkan keimanan seseorang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menyayangi seorang anak yatim, dalam pendahuluan ini juga disebutkan mencerminkan keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya, secara bahasa anak yatim itu, kata yatim berasal dari bahasa Arab al-yatim, yang berarti seseorang yang kehilangan ayahnya sebelum dia balik. Balik itu apa? Anak-anak ada yang tahu? Ya. Masa. Kalau cewek baliknya umur berapa tahun? 9 tahun atau head ya. Kalau cowok 15. Ada yang kurang dari 15 juga ada ya. Ada semalaman. Bapak. Masih 12 tahun. Kau tahu? Bapak saya baliknya 20. Oh, udah 20? Iya. Sekarang masih umur 19? Iya belum. Jadi siswa MTS udah pada balik tuh. Rata-rata ada udah yang belum. Kebanyakan udah kayaknya. Perempuan mah udah. Balik Jadi, dipaksa. Siswa MTS itu ada yang balik, ada yang belum. Ya. Di sini di
ditulis dalam konteks ajaran Islam, anak yatim adalah anak kecil yang ayahnya telah meninggal dunia, sementara ia masih membutuhkan bimbingan. Bimbingan dari siapa? Dari ayah, dari orang tuanya, kasih sayang dan perlindungan diri orang lain. Anak yatim menjadi golongan yang sangat diperhatikan dalam Islam karena mereka kehilangan sosok menjadi penopang utama dalam kehidupan keluarga. Jadi gimana ya anak-anak, anak yatim itu seperti gimana, ada yang ditanyakan? Apa Pak? Bentar ya. Bapak yang disediakan kenapa? Bapaknya tadi ngobat ya Pak. Kenapa Bapak senyum-senyum? Bapak lagi bahagia ya. Alhamdulillah. Bapak yatim Pak. Juga ya. Iya sih. Jadi dasar hukum dari keterangan dari materi ini adalah Pak Arabnya enggak jelas. ya Bapak jelasin ini. Tolong bacain dong Pak. Boleh ya. Dari dasar hukum yang pertama dari Al-Quran, Allah berfirman, Akan minum. Kenapa Pak? Lu berfirman apa Pak? ini PPT-nya ada ini yang mau. Bapak gemoy. Bapak lagi bahagia kenapa? Tidak tahu Bapak belum tahu caranya gimana ya. Kepala tak roh ini. Udah mau pulang ah. Ada. Ada yang mau dibacakan oleh mahasiswa? Kan kita mah SMP Pak. Kalau anak-anak ada yang bisa baca? Ikrofnya nih. Oh Pak. Oh, boleh coba Teteh, Ade bacakan Ade. Ade. Terus jadi di sini Terima kasih dulu ya. Bapak, terima kasih dulu. terima kasih ya telah membacakan. Terus artinya coba bacakan nanti ini. Apanya Pak? Ini bacakan artinya apa? Maka sekali-kali tidak Coba bacakan. kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Ini penjelasan dalam Sama-sama Pak Icun. Sama-sama. Terima kasih ya Dede Dandi yang telah maka sekali-kali tidak demikian, bahkan kamu tidak memuliakan dan kamu tidak saling mengajak untuk makan orang miskin. Jadi dalam Al-Quran ini menjelaskan bahwa Pak. aliran kayaknya. Udahan gitu Pak. Ini kipas hurung Pak. Langsung ke hadisnya ya. Ini waktu sebentar lagi Bapak memiliki waktunya biar semua pada paham dan mengerti. Ya. Hadisnya yang berbunyi Khairu baiti bil muslimina baitu bil muslimina baitu bi yatimu yusamu ilaihi. Yang artinya yang dibacakan oleh Kang tadi. Sebaik-baiknya Pelan-pelan. sebaik-baiknya rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan seburuk-buruknya rumah orang Islam
adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan buruk. Ini terima kasih ya. Ini hadis Om. hadis riwayat Dua. Ibnu Majah nomor 3679. Yang penjelasannya seperti ini. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa sebaik-baiknya rumah adalah bukan rumah yang isinya ada harta atau emas atau apapun, ada mobil, ada motor, tapi dalam hadis ini menjelaskan bahwa sebaik-baiknya rumah itu adalah adanya seorang anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Apabila anak yatim ada di dalam rumah yang tidak diperlakukan dengan baik, itu adalah rumah yang paling buruk. Jadi bahwa teman-teman di rumahnya kalau ada seorang anak yatim yang diurus oleh orang tuanya, itu alhamdulillah. Kalau orang Orang tua cepat meninggal, Pak. apa Meninggalkan orang tuanya, Pak. ya kan ada seorang keluarga yang mengurus anak yatim juga. Oh, iya, Pak. Dan apabila tidak menyanggupi seorang keluarga itu mengurus seorang anak yatim, tapi dia juga harus memberikan kasih sayang ke anak yatim, seperti membiayai atau kurang biayai atau menyayangi seperti adanya lah. Kalau dia itu udah nggak ada ayah, seperti kita itu harus memberi kasih sayang seperti ayah. Lanjut ya. Hadis kedua adalah riwayat Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana waqabilu yatimi fil jannati wa asyarul bisabalah. Artinya coba dibacakan oleh perempuan. Di sini ada yang mau membacakan artinya. Pada bisu, Pak. Isin, siapa isin? Ya, Pada malu apa bisa di mana ini? Bisu, Pak. Om, eta petisi Om. Oh, Ya, coba Petisi. ini bacakan. Ada yang Petisi. mau bacakan? Sudah kan saya Pak. di mana? Mau bacakan. Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta meregangkan keduanya sedikit. Hadis Bukhari nomor sekian. Ini terima kasih ya. Bacakan. Jadi dalam hadis ini Rasulullah bersabda bahwasanya seorang yang mengurus anak yatim atau memelihara itu seperti kita memelihara hewan tadi. Kalau dalam bahasa tidak itu memelihara tapi mengurus. Alah, itu bisa dapat hewan. Ya, kalau itu ya. Jadi itu ya. Jadi beliau itu menunjukkan jari telunjuk ini dan jari tengah seperti ini. Kenapa Rasulullah memberikan contoh seperti ini? Ada yang tahu? Nggak tahu Pak. Ada yang tahu anak-anak? Dua. Dua ini bukan gini ya anak-anak. Prabowo. Jadi Rasulullah mencontohkan seperti ini karena jari telunjuk dan jari tengah. Telunjuk dan jari tengah itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Untuk Pak. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena jari telunjuk dan jari tengah itu berdampingan. Bapak waktunya udah mau habis. Saya berdampingan. Terus Berdampingan. Oh, udah Jelas kalau kita menjadi anak yatim, kita itu seperti ini. Jadi dekat terus dengan Rasulullah. Makanya ya, Bapak bacakan kesimpulannya.
Kesimpulan dari materi berikut adalah hadis ini menegaskan bahwa memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim adalah amal yang sangat mulia dan membawa keberkahan bagi sebuah rumah. Sebaliknya, memperlakukan mereka dengan buruk adalah perbuatan tercela dan menghilangkan keberkahan. Islam mengajarkan umatnya untuk peduli, menyayangi, dan melindungi anak yatim sebagai bentuk akhlak. Salah 70 menit bagi kopatan. Jadi gimana anak-anak ada yang tidak mengerti tentang menyayangi anak yatim atau yang ada mau ditanyakan, boleh tanyakan. Ada waktu 1 menit lagi. Boleh? Izin bertanya Pak, Oh, mau bertanya apa? bagaimana sikap kita menyikapi anak yatim yang mungkin karakternya tidak baik, seperti mencuri, bahkan bangor lah intinya. Gimana sikap kita Pak? Sikap kamu itu seperti sikap ya. Jadi banyak ya sekarang karena anak yatim itu ada yang frustasi, ada yang frustasi apalagi kan anak yatim itu frustasi dari orang tua. Dan saya juga ada bisa memaklumnya. Apalagi kita kalau dalam penjelekan orang lain itu kita harus mengingatkan atau ya menghukumnya itu ya. Dan kita juga jangan berlebihan. Kenapa kita jangan berlebihan? Karena ya juga kalau kita menyeretnya Memarahi. menegurnya jangan berlebihan, maka dia juga akan berlebihan juga. Jadi panggilan sebagai teman atau apanya? Pasarnya. Ayahnya. Sebagai teman ya bersabarlah dan sikapi dia dengan baik hati atau kasih penjelasan apa, kasih ngobrol dengan berdua, jangan ditegur di hadapan orang lain ya, itu salah satu. Gimana kan? Iya. Jadi terima kasih ya anak-anak yang telah memperhatikan materi ini. Semoga teman-teman bisa menerapkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin doa ya, gojang. Pimpin doa apa nih? Dan ada apa? Saya menang gojang. Kang Helmi, nah ini kalau perhatikannya ya